Halo sahabat berguru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Edi Surya Negara, YouTube channel. Pada kesempatan hari ini ya, saya ingin berbagi ya kepada seluruh sahabat-sahabat berguru dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya ingin berbicara terkait dengan bagaimana ya struktur naskah ya, bagaimana struktur naskah sebuah artikel yang hendak dipublikasi di jurnal internasional ataupun jurnal nasional dan bisa juga kalau sahabat-sahabat sekalian mau publikasi di seminar internasional. Nah, bagaimana strukturnya dan apa saja yang harus ada ya di dalam artikel sahabat-sahabat berguru sekalian. Nah, tentu saja ya kita ketahui bersama bahwa kualitas penyajian sebuah naskah karya ilmiah atau sebuah artikel itu sangat tergantung kepada struktur organisasi penulisan artikel itu sendiri. Ya, tentu ada model yang diikuti dan ada aturan main yang berlaku dan digunakan oleh masyarakat akademis lainnya. Ya, yang populer itu mungkin sahabat-sahabat berguru sudah pernah dengar ya, yang namanya model ICMJE atau International Committee of Medical Journal Editor. Model ini populer digunakan sebagai standar ya struktur penulisan artikel yang berlaku secara internasional. Tentu saja masih ada model-model penulisan yang lain ya, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana struktur sebuah naskah artikel dengan menggunakan model ICMJE. Atau model ini juga sering disebut sebagai model IMRAD ya, IMRAD atau dengan singkatan Introduction, Method, Result, dan Discussion. Nah, apa saja isinya ya, apa saja komponen-komponen yang ada di dalam model ini? Ya, setidaknya nanti sahabat-sahabat berguru bisa baca ya di deskripsi dari video ini. Saya akan sampaikan di sana. Model ini memiliki setidaknya 17 komponen yang harus ada ya di dalam struktur penulisan artikel atau karya ilmiah. Mulai dari yang paling atas ya, halaman pertama sebuah artikel ada yang disebut sebagai title ya. Jadi saya sampaikan bahwa title itu akan berisi judul artikel ya yang sahabat berguru tuliskan atau judul artikel yang akan dipublikasikan. Yang kedua, ada author's name. Ya, ini adalah nama-nama penulis yang menulis artikel tersebut. Yang ketiga, ya dengan model IMRAD ini, ya, ada email. Ya, ini adalah media komunikasi yang wajib ya ada di dalam sebuah artikel karena pembaca atau editor nanti akan menghubungi penulis melalui email tersebut. Ya. Kemudian yang keempat ya ada yang namanya affiliation ya, afiliasi. Jadi tadi 3 afiliasi, 4 email ya. Afiliasi akan berisi organisasi penulis ya atau si penulis itu berasal dari organisasi apa. Ya, ini akan menunjukkan afiliasi dari penulis tersebut ya. Kemudian yang kelima akan berisikan abstrak ya, wajib. Jadi ada abstraknya, tadi saya sudah sampaikan ya di video saya sebelumnya bahwa abstrak itu adalah ringkasan secara umum ya dari sebuah artikel. Kemudian yang keenam ada keyword ya. Keyword ini biasanya beberapa jurnal memiliki aturan yang ada yang maksimal 4, ada yang maksimal 6 dan seterusnya, bahwa kata kunci
yang akan digunakan di dalam pencarian ataupun artikel ini terkait dengan apa saja gitu. Jadi kata kuncinya apa. Kemudian yang ketujuh ya, itu akan ada struktur yang namanya introduction atau pendahuluan. Ini jelas ya, biasanya nanti ada pengantar, pendahuluan. Kemudian yang kedelapan itu adalah metode atau metode. Ini strukturnya ya, jadi dari atas sampai ke bawah, dari halaman pertama sampai halaman terakhir ya, ada metode. Ini akan berisi tentang metode yang digunakan di dalam penelitian tersebut ya, artikel tersebut. Kemudian yang kesembilan ada result atau hasil dari penelitian itu ya dituliskan nanti. Kemudian ada diskusi atau discussion, pembahasan ya, bahasa kerennya pembahasannya. Kemudian ada juga setelah itu konklusi atau kesimpulan. Ya, jadi sahabat-sahabat berguru, saya berharap bisa kebayang ya kalau baca artikel dari halaman pertama paling atas sampai ke bawah, terus buka lagi lembar berikutnya, buka lagi lembar berikutnya, ini akan berisi struktur-struktur ini. Nah, kemudian yang ke-12 ini banyak digunakan juga dan dimuat di dalam model ini ya, acknowledgement ya, ucapan terima kasih ya, biasanya kepada pihak-pihak yang mendukung atau memfasilitasi atau mendanai ya kegiatan riset tersebut. Kemudian ada reference atau daftar pustaka wajib ya. Nanti kita bahas sesi khusus nih ya, bagaimana penulisan daftar pustaka di dalam artikel ya atau di dalam karya ilmiah. Khususnya nanti bagaimana manajemen daftar pustaka dengan menggunakan bibliografi manager, ya saya akan bahas secara spesifik nantinya sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang ke-14 ada daftar tables ya, daftar tabel. Ya biasa ya, tabel itu nanti ada list tabelnya, daftarnya. Kemudian yang ke-15 ada list figur atau gambar atau ilustrasi. Yang ke-16 ya ada unit of measurements ya. Ada unit pengukurannya, satuan ukurnya apa saja ya. Biasanya ini kalau artikel-artikel yang banyak rumusnya ya itu akan berisi satuan-satuan ukurnya. Kemudian yang terakhir itu adalah abbreviations atau simbol ya, singkatan atau simbol-simbol yang digunakan di dalam artikel tersebut apa saja itu ada listnya. Jadi sahabat berguru sekalian, setidaknya dengan model ICMJE ini ya atau IMRED ya, ada 17 komponen ya yang harus ada, atau ada 17 struktur yang harus ada di dalam penulisan sebuah artikel yang berstandar internasional ya, ataupun penulisan proceeding internasional. Sebenarnya berlaku juga ya di penulisan artikel nasional ataupun proceeding nasional. Setidaknya ini sebagai acuan struktur yang dapat sahabat-sahabat gunakan di dalam penulisan artikel, dan setidaknya dengan aturan ataupun struktur ini, setidaknya secara struktur tulisan atau artikel sahabat-sahabat sekalian sudah memenuhi kaedah-kaedah penulisan untuk artikel jurnal internasional bereputasi. Itu saja sahabat berguru sekalian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sahabat berguru, berguru dan berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.